Pada awal abad ke-16, wilayah India Utara dipenuhi karigen-karigen kecil yang saling bersaing. Kekuasaan besar seperti Kesultanan Delhi mulai melemah, sehingga banyak wilayah tidak memiliki kekuatan yang benar-benar stabil. Di tengah keadaan itu, datang seorang pemimpin dari Asia Tengah bernama Babur. Babur adalah keturunan dari dua penakluk besar dunia. Timur dari garis ayah dan Genghis Khan dari garis ibu. Sejak muda, ia telah terbiasa dengan peperangan dan perebutan kekuasaan di wilayah Asia Tengah. Namun, setelah beberapa kali kehilangan wilayahnya, Babur mulai melihat India sebagai tempat untuk membangun kerajaan baru. Pada tahun 1526, terjadilah peristiwa penting dalam sejarah India, yaitu Pertempuran Panipat. Pertama, dalam pertempuran ini, pasukan Babur yang lebih kecil berhasil mengalahkan tentara besar milik Sultan Delhi, Ibrahim Lodi. Kemenangan ini menjadi awal berdirinya Kekaisaran Mughal di India. Sejak saat itu, Babur mulai membangun fondasi kekaisaran yang kelak menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Asia Selatan. Setelah Babur wafat pada tahun 1530, kekuasaannya dilanjutkan oleh putranya. Namun, masa pemerintahannya tidak mudah. Ia harus menghadapi pemberontakan dan bahkan sempat kehilangan kerajaannya kepada penguasa Afghanistan bernama Sher Shah Suri. Selama beberapa tahun, Humayun hidup dalam pengasingan. Namun, dengan bantuan dari Persia, ia akhirnya berhasil merebut kembali kekuasaannya di India. Sayangnya, pemerintahannya tidak berlangsung lama karena ia meninggal akibat kecelakaan jatuh dari tangga perpustakaan istananya. Kematian Humayun membuka jalan bagi putranya yang masih muda, yaitu Akbar, untuk naik tahta. Tidak banyak yang menyangka bahwa pemuda ini kelak akan menjadi salah satu penguasa terbesar dalam sejarah India. Ketika Akbar mulai memerintah pada tahun 1556, Kekaisaran Mughal masih rapuh. Namun, dengan kecerdasan politik dan kemampuan militernya, ia perlahan-lahan memperkuat kekaisaran. Akbar tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kebijakan yang bijaksana. Ia berusaha menyatukan berbagai kelompok agama dan budaya di India. Pada masa itu, India terdiri dari banyak komunitas seperti Muslim, Hindu, dan berbagai kelompok lainnya. Akbar bahkan menghapus pajak khusus bagi non-Muslim dan mengangkat banyak bangsawan Hindu sebagai pejabat kerajaan. Kebijakan ini membuat banyak wilayah bersedia bergabung dengan Kekaisaran Mughal tanpa perlawanan besar. Di bawah kepemimpinan Akbar, wilayah Mughal meluas sangat besar, mencakup sebagian besar India Utara dan Tengah. Ia juga membangun kota megah bernama Vetiver Sikri yang menjadi simbol kejayaan pemerintahannya. Setelah Akbar, kekuasaan dilanjutkan oleh cucunya, Shah Jahan. Masa pemerintahannya dikenal sebagai era kemegahan seni dan arsitektur Mughal. Pada masa inilah dibangun salah satu bangunan paling terkenal di dunia, yaitu Taj Mahal. Bangunan megah ini didirikan sebagai makam bagi istrinya yang sangat dicintai, Mumtaz Mahal. Taj Mahal bukan hanya makam, tetapi juga simbol cinta dan keindahan arsitektur Mughal. Hingga kini, bangunan tersebut masih berdiri megah dan menjadi salah satu keajaiban dunia. Pada masa ini, Kekaisaran Mughal mencapai kekayaan dan kekuasaan yang sangat besar. Kota-kota seperti Agra dan Delhi menjadi pusat perdagangan, seni, dan budaya. Setelah masa kejayaan tersebut, kekuasaan Mughal mulai mengalami masalah pada masa pemerintahan Aurangzeb. Ia adalah penguasa yang kuat dan memperluas wilayah kekaisaran hingga mencapai ukuran terbesarnya. Namun, kebijakan politik dan agamanya yang lebih keras menyebabkan ketegangan dengan beberapa kelompok di India. Banyak pemberontakan muncul di berbagai daerah. Setelah Aurangzeb meninggal pada tahun 1707, kekaisaran mulai melemah. Para penerusnya tidak memiliki kemampuan yang sama untuk mempertahankan wilayah yang sangat luas. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh kekuatan luar seperti British East India Company yang perlahan-lahan mengambil kendali atas wilayah India. Pada abad ke-19, Kekaisaran Mughal hanya tinggal simbol saja. Kekuasaan
sebenarnya sudah berada di tangan Inggris. Akhir resmi kekaisaran terjadi setelah pemberontakan India ke 1857. Setelah pemberontakan itu gagal, Inggris menghapus kekaisaran Mughal dan mengasingkan kaisar terakhir, Bahadur Shah II, ke Burma. Dengan demikian, berakhirlah sebuah kekaisaran besar yang pernah menguasai hampir seluruh India selama lebih dari 3 abad. Kisah kekaisaran Mughal adalah cerita tentang kebangkitan, kejayaan, dan akhirnya kemunduran sebuah kerajaan besar. Dari kemenangan Babur di medan perang hingga kemegahan Taj Mahal, Mughal meninggalkan warisan besar dalam sejarah dunia. Arsitektur, budaya, dan sistem pemerintahan yang mereka bangun masih memengaruhi India hingga hari ini. Walaupun kekaisaran itu telah lama runtuh, jejak sejarahnya tetap hidup dalam bangunan, tradisi, dan cerita yang terus dikenang oleh generasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton video tentang sejarah kekaisaran Mughal ini sampai akhir. Dari kebangkitan Babur, masa kejayaan para kaisar besar, hingga akhirnya runtuhnya sebuah kekaisaran yang pernah menguasai hampir seluruh India. Semua itu menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah dunia. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membuat kita semakin memahami bagaimana sebuah peradaban besar lahir, berkembang, dan akhirnya berubah seiring berjalannya waktu. Jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, kalian tidak akan ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya yang akan kita bahas di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video berikutnya.